MG Listener, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI merilis data kasus diabetes pada anak melonjak 70 kali lipat pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2010. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti risiko diabetes itu bisa menyebabkan stroke, gagal ginjal, serta jantung. Masih dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 1.645 anak Indonesia yang terserang diabetes, di mana angka paling banyak ini ada di Jakarta dan Surabaya. Lebih jauh, IDAI mengungkapkan bahwa diabetes ini lebih banyak menyerang ke anak perempuan dengan persentase sebesar 59% usia 10 sampai dengan 14 tahun. Rata-rata anak-anak itu kebanyakan terserang diabetes tipe 2. Ini suatu hal yang sangat ironi dan kita akan segera membahasnya bersama dengan Ketua PP Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanwarso. Selamat pagi, Dr. Piprim. Selamat pagi. Baik. Koreksi dikit, sebagian besarnya tipe 1 ya, Mas? Oh, sebagian besar tipe 1 ya. Baik, saya koreksi. 90% Terima kasih, ya. Dr. Piprim, informasinya. Sebagian besar diabetes tipe 1. Kalau tipe 2 mayoritasnya agak serem juga ternyata ya. Iya. Baik, Dr. Piprim, bisa dijelaskan apa sebetulnya yang menjadi penyebab lonjakan yang cukup signifikan diabetes pada anak ini? Apakah dari pola hidupnya atau ada hal lain? Ya mungkin sebetulnya saya beri gambaran sebentar ya. Jadi kita kan ada registri pencatatan pasien diabetes ya oleh para dokter spesialis anak ya. Jadi datanya mungkin ini bisa berbeda dengan Kementerian Kesehatan atau dengan BPJS, mungkin bisa berbeda ya. Karena ini berdasarkan laporan anggota ya. Jadi ada 1.600 sekian pasien. Nah, dibandingkan 2010, prevalence ya. Prevalence itu berarti kumulatif pasien. Itu angkanya 0,028 per 100.000 kan. 0,028 per 100.000, oke. Di Januari 2023 angkanya itu menjadi 2 per 100.000. Nah, ini maksud angka ini bagaimana, Dr. Piprim? Bisa dijelaskan 2 per 100.000 ini bagaimana maksudnya? Artinya dari 100.000 anak itu ada 2 pasien diabetes. Oke. Dulunya dari 100.000 itu sekitar 0,028. Nah, tetapi begini, kita tidak memahaminya mesti begini. Dulu itu pencatatan dan pelaporannya ya itu juga belum tentu maksimal ya. Jadi diabetesnya sudah ada tapi belum tercatat gitu loh. Nah, makin ke sini tahun 2023 itu makin banyak pelaporannya, pencatatannya, ketemu anaknya sehingga angkanya seperti ini. Artinya sebenarnya angka 70 itu mix dengan perbaikan pencatatan dan pelaporan. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak bisa dimaknai bahwa angkanya langsung meningkat 70 kali, bukan seperti itu. Dulu ada, tapi nggak ketahuan. Sekarang pun yang nggak ketahuan anak-anak diabetes itu masih banyak sebetulnya. Berarti berpotensi juga 2 per 100.000 itu bisa jadi lebih tinggi daripada itu, Dr. Piprim? Bisa jadi lebih tinggi. Ya. Tapi kalau kita, jadi jangan fokus naik 70 kali lipat, jangan fokus di situnya. Naik 70 kali lipat itu memang ada kenaikan kasus, tapi plus kenaikan pencatatan dan pelaporannya juga, sehingga artinya kasus yang ketemu itu lebih banyak gitu loh ya. Jadi ini memaknainya ini mesti agak dalam tanda petik, tanda 70 kali lipat itu jangan ditelan mentah-mentah begitu aja ya. Baik, suatu hal yang dipertegas oleh Dr. Piprim bahwa 70 kali lipat ini tidak hanya murni dari kenaikan kasusnya, tetapi juga ada peningkatan dari laporan ya, pencatatan dari laporan temuan kasus. Baik, Dr. Piprim, baik, terima kasih sudah meluruskan hal ini dan mempertegas hal ini. Tetapi pertanyaan saya belum terjawab tadi. Kira-kira apa sih yang sebetulnya menjadi penyebab utama muncul penyakit diabetes pada anak? Baik. Kalau untuk penyakit diabetes tipe 1, itu kan terjadi kerusakan pada sel pankreasnya, sehingga dia
tidak bisa memproduksi hormon insulin, ya kan? Nah, ini teorinya adalah teori autoimun. Jadi dia memang ada sistem imunnya sendiri yang kemudian membuat kerusakan di sel-sel beta pankreasnya itu sehingga tidak bisa memproduksi hormon insulin. Oleh karena itu diabetes tipe 1 itu butuh insulin sepanjang hidupnya, ya. Oh, sepanjang hidupnya? Insulin, sekali diklaim bahwa dia diabetes tipe 1 harus insulin seumur hidup berarti? Betul. Oh, oke. Butuh jadi panjang perjalanannya dia. Ya. Nanti ada bermasalah dia remaja, dia butuh suntikan terus, itu nanti ada masalah psikologisnya, dia butuh dukungan keluarga, dukungan komunitas, dan seterusnya ya. Jadi nggak hanya sekedar gula darahnya doang. Betul. Ini masalahnya panjang karena anak ini kan dia butuh support treatment sampai seumur hidupnya ya. Jadi ini problemnya tidak sekedar medical, tapi juga masalah sosial, masalah psikologis, ya, masalah ketersediaan obatnya dan seterusnya, macam-macam, ya. Oke, baik. Diabetes tipe 1 kerusakan pada pankreas sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Penyebabnya, kenapa bisa ada kerusakan pada pankreas ini? Apa faktornya, Dokter Piprim? Apakah karena genetik atau dari gaya hidup? Mungkin makan makanan yang terlalu mengandung gula yang sangat tinggi, karena biasanya anak kecil kan sangat suka makanan minuman yang ini ya, yang manis-manis begitu ya, junk food juga misalkan. Bagaimana Dokter Piprim penjelasannya? Nah, kalau untuk tipe 1 ini kan penyebabnya masalah autoimun ya. Jadi ada sel-sel imun yang kemudian menyerang sel pankreasnya itu ya, sehingga terjadi kerusakan. Jadi tidak related dengan gaya hidup secara langsung ya, Kak. Nah, yang related, yang berhubungan dengan gaya hidup secara langsung yang tipe 2, Mas. Tipe 2. Dan ini trennya memang juga ikut naik. Di anak-anak juga ya? Ya, secara statistik kan sekitar 5-10% diabetes pada anak-anak itu yang tipe 2, ya. Tetapi mungkin trennya sekarang lebih tinggi lagi nih. Nanti kita coba kumpulkan lagi data, dan koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan, berapa sih diabetes mellitus tipe 2 yang sekarang menyerang anak-anak ya, artinya yang di bawah 18 tahun ya. Itu kasus termuda kemarin Ketua UKK Endokrin itu melaporkan ada anak umur 6 tahun yang obesitas kemudian diabetes. Jadi biasanya kalau tipe 2 itu biasanya disertai dengan diabetes ya, sebagian besar itu ada obesitasnya ya. Oh, ada obesnya ya. Sekitar anak obesitas itu sekitar 77% dia yang diabetes itu ada obesitasnya. Ya, kalau diabetes tipe 2 yang non obes itu 23%. Ya. Jadi hati-hati dengan anak-anak obesitas. Ya. Sekitar 70% lebih itu disertai dengan diabetes. Ya, ini sekaligus ini Dokter Piprim. Ini biasanya kalau orang tua ini biasanya ngomong kalau pas masih kecil udah nggak apa-apa dikasih makan apa aja biar masih masa pertumbuhan, endingnya malah obesitas nanti begitu ya. Salah satu hal yang perlu diwaspadai begitu. Jadi ini pola asuh dari orang tua atau mindset dari orang tua pun juga yang harus ada peremajaan juga, harus ada reformasi juga ya, Dokter Piprim ya. Betul. Selain itu juga pilihan jenis makanan ya, Mas. Sekarang anak-anak kita itu disuguhi dengan aneka jenis makanan yang tinggi sekali kadar glycemic indexnya, ya, aneka snack, junk food yang berupa gula, high fructose corn syrup, ya. Sekarang ini coba kalau kita ke minimarket, itu ada lebih dari 100 macam soft drink, ya, dengan pemanis yang high fructose corn syrup itu ya, sirup fruktosa yang sangat merusak kesehatan, ya. Kemudian juga belum aneka snacknya ya, ultra processed food yang begitu dimakan langsung jadi gulanya tinggi. Nah, kalau ini dimakan terus-menerus ya, pagi snack jam 10, siang makan begitu lagi, nanti snack sore, malam lagi ya. Terus sementara aktivitas fisiknya berkurang ya, dia kecanduan gadget ya. Kemudian juga begadang malam-malam, dia malam-malam main game online ya, itu lengkap sudah. Tidurnya kurang, olahraganya kurang, makan terus dengan yang jenis yang dimakan pun yang tinggi glycemic indexnya.
Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian memicu tipe diabetes tipe 2 yang karena gaya hidup. Bahkan sampai semuda usia 6 tahun pun sudah bisa kena kalau anak itu terus dibombardir dengan makanan-makanan yang tinggi karbohidrat. Gitu, Mas. Baik. Lalu ini mungkin ada juga ya MZ Seeder ini yang merupakan orang tua begitu. Kemudian bingung, lalu anak saya di tengah gempuran junk food yang sekarang semakin marak begitu ya Dokter Piprim ya. Apa seharusnya yang sebaiknya saya berikan kepada anak saya begitu? Mungkin ada orang tua yang berpikiran seperti itu. Ada masukan Dokter Piprim? Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Junk food itu lawannya real food. Ya. Oke, junk food versus real food. Oke. Real. Jadi kita itu mesti revolusi kembali ke real food. Real food itu salah satu jargon yang di launching oleh Kementerian Kesehatan. Protein hewani mencegah stunting. Protein hewani kalau kita konsumsi bukan hanya mencegah stunting, dia juga bisa mencegah diabetes. Kenapa? Karena kalau anak itu kita beri makanan kenyang dengan protein hewani, ya, lauk pauknya dibanyakin, ya, diberi sayuran hijau, ya, dia nggak cepat lapar, dia nggak snacking, gitu loh. Jadi kenyangkan anak itu dengan makanan pokok yang berguna buat dia, ya, lauk pauk, ya, telur, ikan, ayam, daging, sayuran hijau, tahu tempe, ya, kalau buat yang besar, nabati itu juga bagus, ya. Kalau anak yang kecil-kecil utamakan yang hewani. Nah, dengan anak dikenyangkan dengan makanan yang sehat, dia akan sedikit kemungkinan untuk kecanduan makanan yang tinggi gula. Salah satu penyakit diabetes ini, kenapa banyak pada anak-anak juga? Karena ini salah satu sifat snack itu kan craving dia. Tuh, gula itu ya, kalau dimakan itu punya sifat nyandu, apa ya? Edik ya, ada ediknya. Edik ya. Sugar edik itu nyata. Bahkan waktu itu saya pernah dengar slogan Kementerian Kesehatan, sugar is a new tobacco. Ya. Oh, oke. Iya, gula itu berbahaya berarti, sangat berbahaya. Berbahayanya karena gula itu tidak dianggap berbahaya. Oh, oke. Menarik rokok, ini. Ya, oke. Gitu ya. Rokok itu dianggap berbahaya. Rokok. Tapi kalau gula rasanya enak, tidak dianggap berbahaya oleh orang, jadi kemudian kemungkinan konsumsi berlebih-lebihan itu tinggi sekali gitu. Itu masalah kita sebetulnya. Oke. Gula ini menjadi berbahaya karena tidak dianggap berbahaya. Tapi pertanyaan begini, Dokter Piprim, untuk memberikan edukasi kepada para orang tua juga ya. Ada juga pertanyaan begini, kan gula sebetulnya dibutuhkan juga ya oleh tubuh untuk melakukan dalam proses metabolismenya begitu. Bagaimana penjelasan Dokter Piprim? Adakah mungkin kadar atau batasan kadar tertentu yang sebaiknya boleh dikonsumsi setiap harinya, Dokter Piprim? Ya, gini. WHO itu sudah menentukan ya, batasannya itu hanya beberapa sendok. Ya. Gula darah kita, ya, pada orang dewasa itu kan sekitar 100 mg per 100 mililiter ya, per 100 mililiter. Jadi kira-kira nih untuk orang dewasa yang 5 liter darahnya, itu hanya 1 sendok gula loh yang beredar. Hanya setiap 1 sendok hari. loh. Iya, dalam kondisi kalau diperiksa ya, itu kira-kira sekitar 1 sendok gula aja. Nah, kita itu udah minumannya manis, makanannya pun mengandung banyak tepung, ya kan? Banyak karbohidratnya. Betul. Jadi gula itu bukan yang sekedar gula yang rasanya manis, tapi banyak juga gula yang tidak manis. Nasi, roti, mie, pasta, ya kan? Snack-snack itu, ya wafer lah apa. Belum lagi minuman yang memang manis. Jadi manis. Walaupun nggak manis, tapi berupa tepung. Ada gulanya juga di situ di dalamnya ya. Itu kalau dimakan dicerna jadi gula juga gitu. Jadi double gitu. Nah ini yang nggak disadari oleh masyarakat kita, ya. Makanya ke junk food itu biasanya memang high glycemic index. Maksudnya apa? Begitu dimakan langsung jadi gula gitu loh. Ya kan? Contoh pengolahan pun penting ya. Kalau misalkan kentang nih, kalau kentang direbus, glycemic indexnya rendah.
dia diolah dulu jadi gulanya agak panjang. Tapi kalau kentang itu digoreng, naik dia glycemic index. Begitu jadi keripik, ya, jadi crispy, itu lebih tinggi lagi. Gitu. Apalagi keripik kentang kemudian ada bumbu micinnya juga. Nah ini bahaya juga nih dokter. Iya betul. Oke, baik, menarik sekali perbincangan saya dengan Dokter Piprim ini sekaligus juga memberikan ini ya, memberikan edukasi juga pada para orang tua karena masih juga didapati begini, Dokter Piprim. Orang tua ini ada juga yang lebih memilih simpelnya ya, simplicity-nya lebih dipilih. Saya daripada masak tahu tempe, ngerebus telur, sudahlah biar cepet, enak juga rasanya, saya masakin mie instan gitu. Padahal mie instan bahaya juga ya, karena tidak sedikit loh Dokter Piprim yang saya dapati anak-anak juga ini yang lebih bahaya lagi, mie-nya double kasih nasi, Dokter Piprim. Iya, iya, itu jadi nasinya udah karbohidrat, Iya. mie-nya double karbohidrat juga, tambah kecapnya, ya kan, tambah minyaknya, lauknya itu nggak ada proteinnya kan, Betul. ujungnya anaknya stunting. Dia diabetes tapi pendek, stunting. Iya. Ini kan betul. mengerikan nih pola begini. Nah, Udah gitu nggak olahraga pula kan? Nah, betul. Ini suatu hal yang menyeramkan. Tadi menarik ketika tadi membahas junk food versus real food. Real food untuk anak-anak supaya terhindar dari diabetes begitu ya. Diperbanyak protein hewani. Nah, pertanyaan pertama begini, masih soal protein hewani, Dokter Piprim. Dimasaknya lebih baik dimasak apa? Apakah menghindari yang digoreng, deep fried atau seperti apa? Sebenarnya protein hewani itu dimasak apapun oke, Mas. Asal jangan tambah tepung ya. Oh iya, tepung yang menjadi utamanya ya. Ya, tepung kan jadi gula juga. Iya, Betul. menggoreng ayam, menggoreng ikan kasih tepung ya, gula juga. Oke. Nah, kalau protein hewaninya berupa misalkan opor ayam, opor telur ya dengan santan, it's okay. Goreng ayam yang goreng ayam biasa, itu oke-oke aja. Ya goreng ikan ya. Kemudian daging ya mau diolah apa jadi steak atau jadi apa itu, tapi mahal kalau daging saya nggak berani banyak ini. Betul. Yang murah itu kan telur ya, telur, ikan, hati ayam. Betul. Kalau anak-anak kita fokusnya diberikan proteinnya dulu, ya selain mencegah stunting, dia juga akan mencegah craving untuk snacking. Kenapa? Sifat snack itu begitu dia makan, dia gula darahnya langsung tinggi, istilahnya itu ada sugar crash gitu ya, sugar lonjakan tinggi, kemudian turun langsung menukik ke dalam crash ya, relatif hipoglikemia, dia lapar lagi di situ. Ini karakternya junk food nih, karakternya gula. Lapar lagi berarti sebetulnya itu bukan lapar yang sebenarnya, fake hungry berarti ya dia ya? Bukan ya, itu false hungry. Jadi dia namanya sugar crash, gula darahnya tuh menukik tajam turun, lebih rendah dari relatif karena dia udah biasa tinggi gula darahnya. Lalu begitu dia relatif lebih rendah, dia udah lapar lagi. Selain lapar, dia uring-uringan. Kalau anaknya hiperaktif, tambah hiperaktif lagi, ngamuk-ngamuk nggak keruan. Kayak gitu. Begitu dia kasih manis lagi, tenang dia. Ya, enjoy lagi dia. Nanti sebentar gitu lagi, terus aja kayak gitu. Akhirnya diabetes gitu ya. Jahat juga kalau gitu gula ya. Jadi membuat tubuh kita dalam tanda kutip tidak berdaya, tapi endingnya adalah kita harus mengasup gula lagi, gulanya naik juga, berarti itu yang akan membuat gula darah pada anak ini juga bisa bertambah. Kemudian jumlah protein hewani yang ada batasan tidak? Kan tentu kita percaya bahwa sesuatu yang berlebihan tentu tidak akan baik juga begitu ya Dokter Piprim. Ada batasan tidak, sebaiknya berapa banyak protein hewani yang sebaiknya dikonsumsi oleh anak-anak ini di bawah 18 tahun? Ya, anak-anak itu sebetulnya sifat protein hewani itu mengenyangkan, Mas. Oke. Jadi ada sifat belenger gitu kan bahasa Jawanya. Iya. Nggak mungkin dia akan berlebih-lebihan karena udah keburu belenger, kenyang dulu gitu. Nah, dan kenyangnya itu lama. Kenyangnya itu lama. Contoh kalau kita makan ayam di oven gitu ya. Ayam oven setengah ekor misalkan ya, dengan nasi lah sedikit misalkan, itu kenyangnya lama, Mas. Dibanding kalau kita makan donat, satu kardus donat, itu sebentar lagi lapar lagi gitu. Ya. Ingatnya malah belum makan kelihatannya ya. Seperti belum makan. Itu kalau kita makan donat berapapun,
Iya, iya. Coba deh beberapa waktu ketika gula darahnya naik untuk sugar crash, dia akan lagi kemudian nanti nagih lagi. Betul. Apakah donat tambahan ataukah yang lainnya gitu. Begitu juga minuman manis sama. Oke, baik. Luar biasa nih pencerahan yang diberikan oleh Dr. Piprim pagi hari ini. Selain juga ini bermanfaat ya untuk orang tua, pola asuhnya utamanya supaya kalau bisa ayolah jauhkanlah anak-anak dari junk food, kasih yang real food aja deh. Ngalahi untuk sedikit repot, tetapi ini untuk keberhasilan dan keselamatan anak Anda sendiri. Dr. Piprim. Satu lagi Mas, gimana? olahraga ya. Iya betul. Olahraga ya. Ini selain pola makan diatur, olahraga itu kan membakar energi kalori. Ya. Betul. Katakanlah kita kemasukan junk food sedikit-sedikit, kalau dia rajin olahraga dibakar semua itu. Nah masalahnya di junk foodnya banyak, olahraga malas. Nah kalau mau kita menggalakkan olahraga pada anak-anak, contohkan dulu dong sama orang tuanya. Nah, ya kan? orang tuanya harus olahraga duluan. Iya betul. Iya. Harus jadi kebutuhan itu. Iya, jangan coba nyuruh anaknya olahraga, orang tuanya duduk-duduk di teras, ngopi, makan goreng. Nah, aduh sama aja ini kelihatannya. Dokter Piprim, ini kan ada satu fakta yang menarik ya, bahwa dari yang terkena anak-anak yang diabetes tadi berdasarkan data mayoritas ini kok anak perempuan. Ini Idai sudah menganalisa atau memang ada kecenderungan di dalam tubuh anak perempuan ini ada sesuatu yang lebih membuat berpotensi dia rentan terkena diabetes, atau memang ini kebetulan saja angkanya begitu? Mau ditanya kenapa nggak tahu ya. Memang datanya kan 60%, hampir 60 lah. Ya, betul. 60-40 ya. Perempuannya 60, lakinya 40 lebih sedikit, perempuan 60 kurang sedikit. Mau ditanya kenapa, saya nggak tahu. Berarti datanya saja yang kebetulan seperti itu ya, dokter ya? Iya. Oke, baik. Nggak tahu saya sebutnya. Oke, baik. Dokter Piprim, terakhir, karena waktu kita sudah di ujung ini, sudah di ujung pembicaraan kita pagi hari ini, sekali lagi bisa dipertegas apa himbauan Dokter Piprim untuk para orang tua dalam menjaga anak-anaknya supaya ya menjauhkanlah dari diabetes ini. Silakan, Dokter Piprim. Ya, saya kira slogan yang diusung oleh Kementerian Kesehatan ya, transformasi kesehatan mulai dari upaya promotif preventif, itu saya sangat mendukung sepenuhnya. Upaya promotif adalah upaya meningkatkan kesehatan dengan meningkatkan gaya hidup sehat. Ya, pola makannya dibutuhkan tadi real food revolution, olahraganya jangan lupa, tidurnya. Ya, anak-anak sekarang itu boleh jadi masuk kamar, lampunya dimatikan, tapi dia main gadget ya, game online-nya. HP-nya masih nyala itu ya. HP-nya masih nyala. Kurang tidur itu juga bikin inflamasi kronik, jadi merusak kesehatan kurang tidur. Jadi gaya hidup sehat ini yang perlu saya kira dibudayakan di masyarakat kita, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi penyakit-penyakit degeneratif. Bayangkan diabetes tipe 2 yang harusnya usia 40 tahun baru kena, sekarang usia 6 tahun udah bisa kena. Itu kan gawat itu. Miris itu. Ya kan? Iya. Iya. Dan juga mungkin saya berharap ya pemerintah kita juga bikin regulasi terhadap makanan-makanan yang tinggi gula yang berada di pasaran. Ini jangan terlalu mudah diakses oleh anak-anak. Sehingga anak-anak kita tuh dijejali dengan makanan yang tidak sehat sejak dini. Karena ketidaktahuan dari orang tuanya. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basara Yanuarso, sudah bergabung bersama kami di MG Radio dalam program Morning Traffic. Terima kasih untuk informasi, terima kasih untuk semua edukasinya pagi hari ini. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas, Dr. Piprim. Terima kasih.